Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online minggu ini. Selamat tahun baru semuanya. Biar di tahun yang baru ini kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Kau berikan buat setiap kami. Biar di tahun ini Tuhan kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Semakin setia, semakin mencintai-Mu, semakin bertambah-tambah Tuhan kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biar kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Tercurah bagiku hidup
berserah penuh Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kami berserah penuh Tuhan.
Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang hebat atas kami, sehingga kami disebut anak-anak Allah oleh karena iman kami pada Kristus. Dan saat ini kami belajar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami pencerahan, berikan kami iluminasi supaya kami mengerti akan kebenaran firman Allah dan kami boleh hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Saudara, suatu hari Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat, "Guru, dari semua hukum Taurat kita para nabi, mana perintah yang paling utama?" Saudaraku, ada 613 perintah Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama yang didaftarkan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, dari semua perintah Tuhan itu mana yang paling utama?" Lalu Tuhan Yesus memprioritaskan, meringkaskan, saudara. Perintah Tuhan itu, "Hai orang Israel, dengarlah. Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu." Itu hukum yang pertama, yang utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ke dalam kedua hukum itu termaktub semua, tercantum semua perintah-perintah Tuhan yang lain. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Lama diringkas, Tuhan Yesus meringkasnya dengan dua, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan saya berdoa pada Tuhan, kalau di Perjanjian Lama seperti itu, kalau Perjanjian Baru kalau diringkas jadi apa? Tuhan mengingatkan saya suatu ayat firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34, saudara. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Satu perintah yang mengubah, saudara-saudara. Kasihilah seperti aku, Kristus, telah mengasihi. Ini suatu standar yang baru. Kalau yang lama mengatakan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Standarnya diri sendiri manusia. Tapi di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih agape, kasihnya yang mau mengasihi dengan tekad, dengan komitmen, dengan kasih seperti Yesus. Saudara, ini suatu hal yang perlu kita hidupi, saudara. Di Perjanjian Lama dikatakan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Standarnya diri sendiri. Jika saya ingin diperlakukan baik, maka saya pun harus memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi di Perjanjian Baru, saudaraku, kasihlah seperti Kristus mengasihi. Standarnya Yesus. Saudara-saudara, kasih manusia itu terkadang suka manipulasi ya. Mengasihi orang lain karena untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kasihnya agape, kasihnya Yesus tidak demikian. Yesus mengasihi itu dengan kasih yang tulus. Kasih yang lahir dari Roh Kudus, saudara. Bukan hanya ingin mengambil tapi ingin memberi yang terbaik. Saudara, kasih seperti Yesus ini adalah identitas orang percaya. Di dalam Yohanes 13:35, setelah Yesus mengatakan adalah kamu saling mengasihi dengan kasih agape, perintah yang baru itu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi dengan kasih agape itu. Di Perjanjian Lama, saudara, identitas orang pilihan adalah ditandai dengan disunat, dengan merayakan hari Sabat, dengan memelihara hukum-hukum Taurat. Tapi di Perjanjian Baru, saudara, identitas orang percaya, tandanya murid Yesus dikenal dengan saling mengasihi. Mari saudara, kasih ini yang paling utama. Ada gereja yang terkenal karena praise and worship-nya. Ada gereja yang terkenal karena pengajarannya. Baiklah gereja kita dikenal karena kita murid-murid Kristus saling mengasihi. Seperti Yesus telah mengasihi. Amin.
Saudara-saudara, bagaimana Kristus telah mengasihi? Kalau di perjanjian lama, saudara-saudara, hukum Taurat itu digenapi dengan kasih sesama manusia. Di perjanjian baru, hendaklah kamu mengasihi karena Kristus telah mengasihi kamu. Bagaimana Kristus telah mengasihi kita? Kristus mengasihi dengan dia pertama mengasihi Allah Bapaknya. Dia mengasihi Allah dengan apa? Dengan hidup bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Yesus melakukan kehendak Bapa. Demikian kalau saudara mengasihi sama seperti Kristus, saudara dan saya juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa dalam hidup ini. Bukan kehendak manusia, tapi kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Allah. Demikian kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau saudara mau mengasihi sama seperti Kristus, jangan ping dilayani. Dilayani itu enak, tapi belajar untuk melayani orang lain, menjawab kebutuhan orang lain. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan nyawa aku bagi tebusan banyak orang. Kasihnya mau berkorban. Kalau saudara mau mengasihi sama seperti Kristus, saudara dan saya harus mau rela berkorban bagi orang lain. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi karena kasih agape itu, kita mau berkorban. Kita belajar, saudara, bahkan untuk mengampuni orang. Yesus Kristus di atas kayu salib kepada orang-orang yang telah menganiaya dia. Ia berdoa, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang perbuat. Padahal orang-orang itu yang meludahi Yesus, mencambuk Yesus, menghina Yesus, membuang Yesus, menolak Yesus, menyakiti Yesus. Tapi Yesus berkata, ampuni mereka Bapa. Kalau saudara ingin mengasihi seperti Kristus, belajarlah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Dia mengasihi manusia, dia cari menyelamatkan terhilang. Kalau saudara mengasihi sama seperti Kristus, saudara dan saya juga harus mencari menyelamatkan jiwa-jiwa terhilang. Rasul Paulus mengatakan, kami memahami jika satu orang telah mati untuk semua orang, maka semua yang hidup untuk Kristus. Kita semua membawa jiwa-jiwa juga supaya mereka boleh mengenal Yesus Kristus, supaya mereka boleh mengalami kasih Yesus Kristus itu. Bagaimana Kristus telah mengasihi kita? Kita belajar dari Tuhan Yesus, dia membagikan hidupnya kepada murid-muridnya, jadi sahabat-sahabatnya. Kalau saudara ingin menjadi seperti Kristus, tidak bisa hidup sendirian sebagai orang Kristen. Zaman sekarang, apalagi setelah COVID, ya banyak orang Kristen yang hanya memprioritaskan Jesus and me, tapi nggak mau hidup dalam komunitas. Bukan seperti itu, saudaraku. Saudara saya nggak bisa mengasihi kalau kita hidup sendirian. Kita harus hidup dalam komunitas, kita harus berbagi hidup, kita belajar saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasehati, saling menegur, dan juga saling mengampuni ketika ada orang yang bersalah pada dirimu. Saudara-saudara, bagaimana sih kita bisa mengasihi sama seperti Kristus? Yang pertama, saudara saya harus mengalami kasih Allah lebih dulu. Karena tidak mungkin saudara bisa memberikan sesuatu kalau saudara tidak punya. Orang tidak bisa mengasihi dengan kasih agape kalau orang itu belum memiliki kasih agape. Bagaimana mengalami kasih agape? 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita mengasihi Allah, Allah yang telah mengasihi kita. Dia telah memberikan anaknya, Yesus Kristus, mati bagi pendamaian dosa-dosa kita. Itulah kasih Allah. Dan kasih Allah telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Seseorang harus mengalami kasih Allah dalam hatinya oleh Roh Kudus. Dia memahami begitu besar kasih Allah sehingga Allah mengaruniai anaknya yang tunggal. Firman-Nya jadi manusia. Ketika jadi manusia namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dan Yesus bangkit bagi pembenaran kita. Itulah kasih Allah yang menyelamatkan. Saudara harus menerima kasih Allah lebih dulu dalam hati kita. Supaya kita bisa akhirnya mengasihi orang lain. Terimalah kasih Allah dalam hatimu. Dengan membuka hatimu bagi Yesus. Bagi kasih Kristus.
Yang kedua, bagaimana saudara saya bisa mengasihi sama seperti Kristus. Saudara saya harus tinggal di dalam Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kasih agape itu buah roh, saudara-saudara. Saudara saya tidak bisa menghasilkan kasih agape dalam diri manusia. Itu adalah karya Roh Kudus. Saudara harus dilahirkan kembali jadi anak Allah. Ditinggali oleh Roh Kudus, maka kasih Allah itu bisa ada, kasih agape itu. Tinggal dalam Yesus, tinggal dalam Kristus. Sebab di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kau harus membangun keintiman dengan Yesus. Kau harus berdoa tiap waktu. Kau harus merenungkan firman Allah siang malam. Firman tinggal dalam hati kita. Firman itu akan bertumbuh dan berbuah, saudara. Saudara saya bisa mengasihi sama seperti Kristus ketika engkau tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus. Bangun keintiman bersama Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mengasihi sama seperti Kristus? Yaitu hati kita harus dipulihkan. Karena yang salah satu yang menghambat seseorang Kristen tidak bisa mengasihi adalah ada kepahitan. Ada luka batin di dalam hati yang belum dipulihkan. Apapun masalah hidup kita di masa lalu, saudara, jangan dibawa ke masa sekarang. Tinggalkan semua beban itu. Bila engkau telah mengalami masa-masa yang sulit zaman dulu dan engkau masih luka, belajar menerima kenyataan, belajar bersyukur atas semua apa yang telah terjadi dalam hidupmu. Jangan bawa beban masa lalu. Bersyukurlah kepada Allah. Bila ada orang yang menyakiti hatimu oleh perkataan perbuatannya, jangan simpan di hatimu jadi dendam. Ampuni orang itu. Hati kita harus dipulihkan, saudara. Barulah kita bisa mengasihi orang lain. Bagaimana mungkin kasih Allah ada dalam hati seseorang yang membenci saudaranya? Tidak mungkin. Karena itu belajarlah untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Yang keempat, saudara-saudara, bagaimana supaya kasih Kristus ada dalam hati kita. Bagaimana supaya saudara saya bisa mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Saudara saya harus hidup dalam komunitas. Gak bisa hidup sendirian. Sayangnya setelah COVID banyak orang Kristen tidak mau hidup berkomunitas, cukup di rumah dan Jesus and me. Gak bisa, saudara. Kalau kita mau bertumbuh dalam kasih, kita harus mempraktekkan kasih dalam komunitas, hidup berbagi, hidup saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menjaga, saling menasehati, saling menegur, bahkan saling mengampuni ketika ada yang bersalah. Demikianlah kita belajar mempraktekkan kasih agape dalam relationship, dalam hubungan relasi dengan sesama. Jangan kita punya mentalitas tidak membutuhkan gereja. Saudara saya lahir pasti dalam keluarga. Demikian juga secara rohani, setiap orang yang lahir dalam keluarga rohani. Gereja yang Tuhan berikan buatmu. Sebagai rumahmu, sebagai keluargamu. Sebagai keluarga Allah. Mari kita belajar hidup dalam komunitas, saudaraku. Bahkan saya mendorong saudara untuk ikut komsel, dalam komunitas sel. Saudara dan saya bisa belajar hidup memperhatikan. Belajar untuk saling menguatkan. Belajar untuk saling berbagi hidup sebagai keluarga Allah. Ada kasih yang kita saling berbagi kasih di situ. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa mengasihi sama seperti Kristus, mulai dari hal yang kecil. Ketika ada orang lain, kita kasih senyum, kita menyapa lebih dulu. Ketika ada orang yang mau curhat, kita mau dengarkan, kasih waktu buat mereka. Ketika kita melihat ada orang yang perlu ditolong dan kita bisa menolongnya, tolong orang itu. Dari hal-hal kecil, kita terus lakukan, saudaraku. Nanti lama-lama, kasih itu makin besar. Kasih Kristus menguasai hati kita. Mari saudaraku kita bertumbuh dalam kasih. Tuhan Yesus sudah meringkas Alkitab Perjanjian Lama dengan mengasihi Allah, mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Tapi di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Standarnya kasih Yesus Kristus. Mari kita hidupi kasih agape ini.
Biarlah kasih Kristus menguasai hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan teladan buat kami. Kau begitu mengasihi kami, bahkan Kau memberikan nyawamu bagi tebusan kami semua, bagi pendamaian dosa-dosa kami. Saudara-saudara, bila ada di antaramu yang belum menerima kasih Yesus dalam hatimu, buka hatimu. Undang Yesus masuk hatimu. Karena engkau tidak mungkin mengasihi Allah, mengasihi sesamamu, kalau engkau belum mengalami kasih agape itu. Kasih Allah telah dinyatakan. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, firman menjadi manusia. Yesus Kristus mati bagi pendamaian dosa-dosa kita. Terimalah Yesus dalam hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, masuk hatiku. Jadilah Tuhan juru selamat. Aku percaya Engkau telah mati bagi dosa-dosaku. Engkau telah bangkit dari antara orang mati itu membenarkan aku. Dan biarlah kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Dan mari kita bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Membangun keintiman. Tinggal dalam Kristus. Berdoa setiap waktu. Merenungkan firman-Nya. Biar firman Tuhan tinggal dalam hati kita. Kita bertumbuh dalam kasih. Dan mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang telah bersalah. Jangan simpan luka, jangan simpan dendam di hatimu. Lepaskan pengampunan. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau lepaskan pengampunan pada orang ini. Engkau yang telah disakiti, engkau telah menyimpan luka di hatimu. Belajar, lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus. Dan belajar bersyukur untuk apapun telah terjadi dalam hidupmu. Dan mari kita hidup dalam keluarga Allah, saling mengasihi. Dan tiap hari kita boleh mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Tuhan berkatilah jemaatmu di GB Jalan Merak cabang Ranting semua. Biarlah kami semua bertumbuh dalam kasih. Biar kami semua berakar, bertumbuh, berbuah dalam kasih. Buat jemaatmu semua memahami betapa panjang, betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalamnya kasih itu. Dan kami boleh mengalami kasih Allah dalam hati kami. Kami bawa hidup dalam kasih-Mu dan menyalurkan kasih-Mu kepada semua orang yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu buat gereja Betel Indonesia. Mohon berkat-Mu juga Tuhan buat kota Bogor, kota Shalom. Itu terjadi Tuhan di kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti Kau tetapkan di sorga. Saudara-saudara kasih, angkat tanganmu terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.